Baik sahabat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara memahat dan mengukir ornamen tradisional yang klasik seperti ini, tradisional yang ada di Indonesia. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari cara membuat pelemahan itu di bagian yang ini ya. Bagian ini harus rata, harus sama ratanya. Jadi kalian bisa gunakan mesin router. Untuk kejelasannya sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bisa kalian tonton. Nah, untuk alat pahat yang saya gunakan 3 jenis. Yang pertama yaitu pahat kol. Seperti ini pahat kol ya teman-teman. Pahat kol atau pahat lengkung seperti ini. Terus kemudian pahat penguku. Untuk pahat penguku jangan lupa untuk dimodif ya teman-teman. Di bagian yang pinggir-pinggir ini harus dimodif biar nanti gampang untuk memahat ornamen-ornamen untuk lengkungan-lengkungan, biar enggak nyakar di pinggir-pinggirnya ini. Di semua penguku dimodif ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu pahat coret. Pahat coret saya pakai 2, yang satunya agak besar, yang satunya kecil. Yang ini untuk memberi coretan ornamen, yang ini membuat dasaran. Nah, buat teman-teman yang bertanya berapa sih yang alat pahat yang dipakai atau yang digunakan untuk memahat ornamen, nah itu menyesuaikan ya teman-teman. Jadi mulai yang kecil sampai besar itu menyesuaikan dengan bentuk besar kecilnya ornamen. Oke sahabat seni, kita mulai membuat tutorial di bagian yang bawah terlebih dahulu. Untuk yang bagian yang atas ke atas kita di next video, karena ini nggak mungkin kalau saya beri tutorial langsung panjang, nanti durasinya kan sangat panjang sekali, nanti kalian akan bosan. Oke, seperti biasa kita mulai dengan pahat coret terlebih dahulu untuk memberi dasaran. Oke teman-teman, di bagian yang ini kalian bikin cembung menjorok ke dalam. Kalian gunakan pahat penguku untuk membuat ornamen di bagian ini menjadi cembung. Kemudian di bagian ini dirapikan, terus diulang lagi sampai menjorok ke dalam. Kemudian dirapikan lagi. Kemudian di bagian ini kita jorokkan ke dalam, cuman posisi pahat pengukunya di bagian yang ini ya, kayak gini. Kalau yang ini tadi kan bentuknya kayak gini, tengkurap. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ketika mau nyambung ke bagian yang belakangnya ini, kalian bisa langsung ditambahkan dengan cara pahatnya ditengkurapin kayak gini. Jadi mulai dari sini kayak gini ya. Nah, untuk merapikan bagian yang ini, kalian bisa menengkurapkan pahatnya. Bagian ini juga sama ya teman-teman.
Kemudian di bagian yang ini sama dengan yang bagian belakang ini ya, dicembungkan ke dalam, posisinya tengkurap. Kemudian dirapikan. Oke teman-teman, di bagian yang tengah kita di akhir video saja. Kita lanjut di bagian yang ini dulu. Nah ini sama, jadi saya memberikan contoh hanya satu saja di bagian yang ini. Untuk di bagian yang pinggir yang ini, kalian bikin cembung kayak gini menggunakan pahat penguku, dijorokkan ke dalam. Tekniknya sama dengan yang ini, dicembungkan ke dalam. Kemudian kalian rapikan menggunakan pahat kol. Oke teman-teman, setelah ini selesai, dari bagian ini sudah selesai dipahat, kemudian tahap selanjutnya di bagian yang ulir bagian depan. Tekniknya sama dengan yang menggambar ya, teknik menggambarnya kita gambar yang belakang depan dulu, kemudian yang tengah. Teknik mengukurnya sama, jadi kita bikin belakang atau depan dulu, terserah kalian, pokoknya ini sama yang ini yang didahulukan. Oke, ini sama ya, pakai penguku dibikin bulatan seperti ini. Kemudian di bagian yang ini kalian bikin cekung ya. Kalian bisa gunakan pahat kol. Kemudian dilanjut menggunakan pahat kol yang besar. Kita mulainya dari pinggir sini ya, dari pinggir ini. Nah, biar di sini tidak rusak, jadi kalian bisa memberi dasaran menggunakan pahat penguku. Jadi di sini kita pahat terlebih dahulu biar ketika memahat menggunakan kol ke sini yang ini tidak rusak. Nah, selain kalian menggunakan pahat kol, kalian juga bisa menggunakan pahat penguku untuk membuat
bagian ini, di bagian ornamen ini menjadi cekung. Caranya posisinya ini ya, yang ini digunakan bagian yang bawah, untuk yang bagian belakang. Kemudian dirapikan. Di bagian yang ini kita jorokkan ke dalam seperti ini ya. Jadi posisinya menggunakan penguku, posisinya tengkurap kayak gini. Nah, untuk bagian yang ini kalian bisa jorokkan ke dalam biar ini menjadi rapi ya, menggunakan pahat penguku. Teman-teman, di bagian ini kan tidak halus, bekas dari pahatan kan ada nih ya, kayak gini kelihatan kan. Nah, ini kalau kalian menghaluskan menggunakan amplas itu nggak masalah, tapi kalian juga harus belajar menghaluskan menggunakan pahat. Ini bisa juga pakai pahat penguku. Pahat pengukunya yang upayakan yang sangat tajam ya, biar ketika menghaluskan bagian-bagian ornamen yang kayak gini yang nggak rapi kayak gini menjadi rapi. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Jika kalian kurang telaten, kalian juga tinggal amplas aja nggak masalah, sampai ini halus biar nggak terlihat kayak ini ya, kayak ini dan kayak ini. Kalian bisa amplas, menggunakan amplas ukuran terserah kalian yang mau pakai apa, mau pakai ukuran 60 juga nggak masalah, pakai yang lebih halus juga nggak masalah, yang penting ini bisa rapi. Oke, kemudian di bagian yang ini kalian rapikan menggunakan pahat kol. Oke, lanjut di bagian yang ini. Di bagian yang ini kita jorokkan ke dalam, karena ini belok atau mencekung kayak gini. Ini kalian gunakan pahat penguku, posisinya kayak gini. Di bagian yang belakang ini yang digunakan. Bagian ini kita cembungkan kayak gini ya. Nah, kita cocokkan ke dalam gunakan pahat penguku. Nah, di bagian ini kan bentuknya tidak beraturan, jadi kalian rapikan dan sekalian dibentuk menggunakan pahat kol bagian ini. Terus kemudian bagian ini dirapikan ya. Oke, lanjut di bagian yang ini. Yang ini kita bikin cembung ke dalam. Yang di bagian yang ini ya. Yang ini kita cembungkan.
di bagian yang ini kita bikin cekung dan rapikan dulu menggunakan pahat kol. Teman-teman, di bagian yang ini dibikin cembung, dari sini dicembungkan ke dalam ya, menggunakan pahat penguku. Kemudian di bagian yang ini kita balas, kita jorokkan ke dalam, kita cekungkan ke dalam menggunakan pahat penguku. Posisinya bagian pahat yang belakang ini kayak gini ya teman-teman. Kemudian dirapikan. Kemudian di bagian yang ini kita rapikan menggunakan pahat kol.
Nah, di bagian yang dalam ini kita jorokkan ke dalam, tapi sebelum kita jorokkan, di bagian garisnya ini diberi dasaran menggunakan pahat penguku agar nanti di bagian ini tidak rusak. Selanjutnya kita jorokkan ke dalam menggunakan pahat penguku. Jadi kalau diberi dasaran terlebih dahulu, di sini nggak akan rusak teman-teman. Jadi ketika dipahat langsung lepas. Kemudian kita rapikan ya. Kemudian di bagian sebelah sini dirapikan menggunakan pahat kol. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut di bagian yang ini. Nah, ini kalian bisa gunakan pahat kol mulai dari yang kecil sampai yang besar. Nah, tekniknya dari pinggir-pinggir terlebih dahulu, jangan langsung di tengah ya. Kalau tengah nanti di bagian pinggir ini bisa rusak. Jadi kita pinggir-pinggir terlebih dahulu, habis ke pinggir langsung ke tengah. Contohnya seperti ini. Ini sudah, kemudian yang bagian sebelah sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang tengah kalian gunakan pahat kol yang sesuai dengan ukuran. Jadi dibalas ya teman-teman, dari sini, jadi biar kalau misalnya dari sini langsung ini nanti bakal rusak sampai sini. Jadi sedikit-sedikit aja. Kemudian dibalas. Untuk di bagian yang ini kita jorokkan ke dalam. Kalian bisa gunakan pahat kol kayak gini. Kemudian kita seimbangkan antara kanan dan kirinya. Seperti ini. Kemudian kita rapikan dari sela-selanya ini menggunakan pahat kol. Untuk di bagian yang bawah ini kita bikin menyembung ke bawah dari sini ya ke sini, terus dari yang belakang ini kita jorokkan ke bawah juga. Ini bentuknya kayak mencembung ya.
Kemudian dirapikan menggunakan pahat kol. Oke teman-teman, di bagian ini, yang ini sama yang ini sama ya. Jadi ini saya lewati aja. Di bagian yang ini sama yang ini sama dengan yang ini. Ini juga sama, sebenarnya juga sama. Ini sebenarnya gambarnya hanya setengah atau separuh saya mirrorkan. Jadi tutorial kita cukup sampai sini. Tahap selanjutnya kita beri coretan ornamen agar gambar ini semakin hidup. Oke, let's go. Belum.